adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Oke, marilah kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri di rumah. Kita nyanyikan sebuah lagu How Great Is Our God. Terima kasih buat hari yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat kembali lagi untuk beribadah walaupun melalui jarak jauh Tuhan. Berikan kami hikmat dan juga berikan kami fokus kepada-Mu agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dalam nama-Mu. Amin. Oke semuanya, mari kita akan memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu kedua, Hari Ini Harinya Tuhan. siapkan hati kita untuk masuk ke sesi firman Tuhan. Kakak ingin semuanya fokuskan hati kita ke Tuhan,
agar kita dapat mengenal firman Tuhan dengan baik. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Tak Pernah Janji. Saatnya kami akan memberikan firman Tuhan. Berikanlah yang mengajar firman Tuhan ketabahan dan berikan kekuatan agar dia dapat selalu memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan segera memberikan firman Tuhan dalam nama-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, yang di rumah karena waktunya sudah tiba, kita akan langsung ke firman Tuhan. Yuk, kita buka kitab kita yang di rumah juga. Perjanjian Lama 2 Samuel 11. Buka yuk. Yang bawa kitab, yang di rumah juga ya nak, buka kitabnya ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Kalau sudah di sana, nanti akan baca. Udah belum? Udah. Nah, hebat. Yang di rumah juga ya. Seperti kakak-kakak di sini ada Bang Yoel, Wahyu, Kak Mary sama Miranda ya. Kalau sudah di sana, nanti akan baca ya. Daud dan Batseba. 2 Samuelnya ayat yang 11 mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Ikuti di situ ya, nanti baca, ikuti ya. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, hari ini kita masih bukan memperingati ya, firmannya 1 bulan ini masih tentang 10 perintah Tuhan ya. Ada yang tahu nggak cerita minggu lalu apa? Tentang apa? Yuk. Ada 10 perintah Tuhan. Kita udah pelajari, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus apa lagi? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Terus sekarang judulnya adalah jangan berzina. Nah, itu masih perintah Tuhan, masih kelanjutannya. Dan kita lanjutkan lagi ya.
Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, tante mau nanya dulu, siapa di sini pernah mandi? Nah, kalau misalnya tante tanya, kalau misalnya mandi, boleh nggak ngintip-ngintip itu? Ngintip, mama mandi, papa mandi gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Yang di rumah juga ya, kalau misalnya papa mamanya mandi, nggak boleh ngintip, ya. Nah, itu sebenarnya sepele, tapi itu dosa, nggak boleh. Kita ngintip nanti itu nggak boleh, itu dosa. Nah, tante lanjutkan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah, di sini ceritanya adalah, tante bilang di sini judulnya adalah, yaitu tentang kekudusan. Apa? Tentang kekudusan. Di sini ceritanya tentang Raja Daud dengan Batseba. Raja Daud kita udah kenal dong ya. Raja Daud itu adalah seorang seorang apa Miranda? Raja. Yang kedua juga ya. Jadi si Daud ini adalah Nabi Daud ini seorang raja. Dia terjatuh, katanya di sini dia terjatuh ya. Dia terjatuh itu bukannya terjatuh dari lantai atas ke bawah, bukan. Dia itu seorang raja. Dia terjatuh karena melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Apa yang dilakukan yaitu di sini dikatakan pada saat itu ada perang bangsa Israel dan Bani Amon ya di Yerusalem. Ya, berperang. Pada saat itu berperang, banyak prajurit, banyak tentara. Nah, saat itu yang memimpin adalah Raja Daud. Tetapi pada saat itu biasanya kalau misalnya raja kira-kira ikut nggak berperang? Namanya rajanya, pemimpinnya gitu. Harus ikut nggak atau duduk-duduk? Ikut. Harus ikut sebenarnya. Tapi di sini lain. Ya, yang terjadi saat ini ketika mereka berperang ya, si Raja Daud menyuruh untuk memusnahkan Bani Amon itu. Dia malah tinggal di Yerusalem dengan santainya, dia duduk-duduk santai, dia nggak ikut berperang. Seharusnya dia harus ikut memimpin. Seorang raja itu tugasnya memimpin, ya itu tugas dia. Jadi ketika tante bilang tadi terjatuh, bukannya terjatuh dari lantai atas, tapi dia terjatuh melakukan dosa. Apa tadi dosanya? Berzina, ya. Nah, di situ dikatakan sore hari saat Daud bangun tidur, dia membuat suatu kesalahan ya dengan melihat seorang perempuan cantik. Perempuan ini adalah istri dari Uria. Siapa? Uria, salah satu prajurit dia sebenarnya. Dia mengintip, lagi mandi intip ya. Ditengok ke bawah. Tadi tante bilang boleh nggak ngintip orang mandi? Nggak boleh. Kira-kira kalau mandi orang kayak mana? Bisa dibayangkan ya. Kalau misalnya kita mandi, kita tutup semua badan kita ya. Enggak kan? Enggak. Jadi nggak boleh ya, ingat itu nggak boleh. Itu yang dilakukan Daud kepada Batseba. Siapa? Batseba. Siapa tadi nama suaminya? Raja siapa? Uria. Bilang Uria. Nah, itu yang dilakukan dia. Nah, setelah itu tengoklah, padahal dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, ketika dia melihat orang mandi bukannya menghindar. Kalau misalnya coy, nengok orang mandi di sana, engkau menghindar atau mengintip di situ? Jawab, menghindar, betul, good job. Menghindar, dia bukan menghindar. Mana tengok, wow, kata seperti itu ya. Nah, dia nggak menghindar, malah menggunakan, memanfaatkan waktu itu untuk melihat, wow, cantik kali katanya. Iyalah, perempuan cantik, kan cantik, dia lagi mandi. Katanya dibayangkan dia, itu sama aja disebutkan berzina, itu dosa ya nak. Nah, terus selanjutnya, akhirnya terjadilah Batseba itu mengandung ya. Tahu dong mengandung, apa mengandung? Mengandung itu artinya sebentar lagi dia akan melahirkan anak. Dari mana? Dari si Raja Daud. Nah, Daud membuat rencana-rencana jahat. Pokoknya dia bagaimana jahat kali dia. Pokoknya bagaimana supaya si Batseba ini bisa menjadi istri dia ya. Pikirnya dia, aku kan raja, nggak ada orang yang bisa macam-macam dengan saya. Seperti itu yang dilakukan pada waktu itu. Sebenarnya itu salah atau baik? Salah. Gara-gara dia mentang-mentang dia raja, suka hati dia, nggak boleh ya. Apalagi sampai menjadikan istri orang menjadi istri dia, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kita baca lagi. Tante baca lagi ya ayatnya yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Tuh, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Selanjutnya lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya lah orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Nah,
dia bilang kepada orang yang disuruh sana, "Hei, boleh dong minta tolong ambil dong itu istri si Uria itu," katanya. Dia bilang, "Oh itu kan istri Uria," katanya. "Iya, diambil tadi katanya diambil dan dijadikan menjadi istri, kemudian dia mengandung." Kan dia mau tanya nih, boleh nggak misalnya udah neng udah menikah, tiba-tiba yang perempuan ini kawin lagi sama orang lain, boleh nggak? Itu namanya apa? Berapa? Tadi tante bilang berzina nggak boleh ya, itu dosa ya, itu dosa, itu nggak boleh di mata Tuhan, itu nggak boleh. Nah, tapi itu yang terjadi. Dibilang sama orang itu, orang jadul, "Ambillah, siapa itu?" Kata, "Cantik kali, ambillah, aku maulah," katanya. Nah, selanjutnya, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Heti itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Selanjutnya, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Nah, ketika Uria pulang berperang, dia pura-pura loh. Ya, dia pura-pura. "Udahlah," katanya, "kamu pulanglah ke rumahmu dulu, kamu temui dulu istrimu," katanya gitu-gitu. Pura-pura baik dia. Sepertinya tidak melakukan kesalahan, padahal dia tadi udah melakukan perzinahan kan sama si siapa? Iya, yang di rumah juga ya ikuti sama Bathsheba ya. Dia bilang seperti itu. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tuh, berpura-pura si Daud. Katanya gini, "Engkau kan baru pulang berperang, engkau kan masih capek, engkau pulang aja ya." Katanya sama si Uria, "Baik ya, kelihatannya baik gak si Daud itu?" "Baik kelihatannya, engkau kan baru pulang berenang, engkau balik aja." Gitu, pura-pura, padahal dia udah melakukan dosa perzinahan. Next. Tetapi Uria berkata kepada Daud serta orang Israel dan orang Yehuda dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Tuh kata si Uria, dia baik sekali, dia setia kepada tuannya. Ya, sebagai prajurit, dia mempertahankan supaya mereka bisa menang gitu ya, nggak mau kalah. Tapi Raja Daud ini pura-pura, dia bilang sepertinya perhatian gitu, "Engkau capek loh," gitu. Nah, jahat ya. Kita baca lagi selanjutnya. Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Tuh, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu tadi tentu dia bilang cerita tentang Daud dan Bathsheba. Mereka tuh melakukan satu perzinahan, padahal si Daud itu adalah seorang raja. Ya, kalau misalnya dibilang seorang raja itu seperti presiden lah, seorang satu pemimpin. Masa ya sih berzina, udah punya istri kawin dengan orang, boleh nggak? Nggak boleh, itu dosa, itu kekejian di mata Tuhan ya. Nah, coba baca 2 Samuel 8 ayat 15. Joel buka dulu 2 Samuel 8, mundur kita ke belakang, 2 Samuel 8 ayat ke-15 ya. Tunggu, 2 Samuel 8 ayat yang ke-15, baca lah, kuat. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Joel. Nah, demikianlah Raja Daud itu. Raja Daud, dia seorang raja pemimpin gitu loh. Yang dipimpinnya itu banyak sebenarnya rakyat ya. Berloksa-loksa katanya ya, beribu-ribu. Nah, itu yang dikatakan Daud harus menerima. Artinya gini, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau misalnya nanti bertanya, ketika kita menanam padi yang kita tuai apa? Apa? Ubi. Kalau misal jagung, kalau misalnya kita tanam padi yang kita tuai padi, nggak mungkin kita tanam padi kita tuai. Kok jadi ubi gitu? Nggak mungkin, karena di sini apa yang dilakukan si Raja Daud itu dengan si Bathsheba itu adalah suatu dosa. Dosa apa tadi tante bilang? Berzina ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu harus kita tuai. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Kita kadang tabur kebaikan belum tentu selalu yang kita dapatkan kebaikan. Tetapi ini apapun yang dilakukan dia akan mendapatkan semua bilang konsekuensi. Iya, konsekuensi itu akan ada.
ininya sama dia, apa namanya, tuaian dia akan menuai, bahwa pada akhirnya dia mendapatkan satu anak dari si Betseba, dan anak itu akan mati, ya. Dan keluarga dia pun, si Betseba dengan si Daud itu tidak lepas dari kekerasan, ya, tidak lepas dari peperangan. Enak enggak? Tiap hari ada kekerasan, ada peperangan, enggak ada seperti itu, enggak enak ya. Nah, jadi puji Tuhan, adalah cerita pada hari ini yang bisa Tante bagikan. Pokoknya tadi Tante bilang bahwa berzina, ada lagi perzinahan, enggak hanya yang mengintip orang mandi, atau misalnya ada orang udah menikah kemudian kawin lagi. Sekarang banyak kayak gitu ya, banyak orang kayak gitu, selingkuh, kawin, nggak boleh ya. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali maut, nggak boleh cinta-cinta lagi, harus setia ya. Makanya di sini kita belajar bahwa kita juga harus menjauhkan diri kita dari banyak hal, nggak cuma yang mengintip seperti Raja Daud yang dilakukan untuk Betseba, tetapi ada hal-hal yang juga mengakibatkan dosa. Tuhan nggak suka dengan itu. Misalnya sering nonton film porno. Ayo, siapa di sini tahu film porno? Ya, yang di rumah tahu nggak film porno apa? Jangan senyum-senyum. Itu untuk anak kecil atau orang dewasa? Nggak tahu juga ya, sekolah mereka nggak tahu ya. Film porno misalnya nggak boleh ya, apalagi anak-anak. Tidak boleh kita menonton seperti itu ya. Itu kecil kali suaranya, itu dosa. Apalagi ya, banyak sekali sih yang Tuhan nggak suka dari berzina. Itu salah satu cuy. Menonton film porno gitu nggak boleh ya. Film-film yang dewasa yang ada orang nggak pakai baju, boleh nggak kayak gitu main film? Tuh, kayak gitu nggak boleh ya. Di rumah pun nggak boleh. Kalau misalnya ada mama papanya lihat, mas stop, bilang nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Nah, ya, itulah yang bisa Tante bagikan pada hari ini. Nah, penting bagi kita hidup di bawah aturan. Kira-kira Tante mau tanya, di rumah ada aturan nggak? Atau sembarangan, bangun, COVID itu apa? Gitu, enggak kan? Perlunya aturan ya. Di dalam keluarga itu ada aturan. Di dalam gereja juga ada aturan. Kita harus taat. Di sekolah minggu juga ada aturan loh. Ada enggak? Banyak kan Miranda? Banyak nggak beri? Ya, kira-kira si Wahyu mau taat nggak kepada aturan yang dibuat? Taat. Kalau Joel gimana? Taat. Harus ada aturan ya. Jadi mana tadi yang Tante bilang, semua yang kita lakukan itu ada konsekuensi, ada akibat. Tuh ya, akibat. Jangan berzina, nggak boleh menonton film porno tadi yang Tante bilang. Masa main film gak ada bajunya, telanjang-telanjang gitu? Nggak boleh ya, dosa. Itu perzinahan, itu nggak boleh ya. Apalagi selain itu? Atau film horor, yang ada hantu-hantunya, setan-setan. Siapa di sini suka nonton? Ngaku ya? Nggak ada, bagus. Yang di rumah juga nggak boleh ya. Ada yang gitu, ponakanku suka kali nonton film horor, tapi habis itu dia ketakutan. Nah, bertobatlah. Semua bilang bertobat. Buat bertobat. Boleh. Nonton film horor. Nah, gitu-gitu setan-setan hantu-hantu katanya. Kalau Tante sih enggak lah. Mendingan Tante nonton YouTube ya kan, lagu sekolah minggu, nonton YouTube Bintang Center kan, daripada nonton itu. Itu nggak boleh. Itu juga dosa apa ya Joel? Dosa berapa? Berzina ya. Saya mau bilang jangan berzina. Saya mau bilang jangan berzina. Iya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita ke ayat hafalan. Buka ayat hafalan. Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Yuk sama-sama yuk. Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Semua sama ya, kelas kecil, sedang, besar. Kalau udah di sana kita baca sama-sama yuk. Keluaran ya pasal 20 ayatnya yang ke-14 ya. Iya Mary. Ya, yang di rumah juga ya, buka ya Alkitabnya ya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berzina. Tuh. Haleluya. Nah, cerita kita sampai di sini. Jadi Tante udah bilang tadi bahwa dosa perzinahan itu adalah tidak bisa menonton film-film horor, pornografi, atau mengintip-intip orang mandi seperti itu ya.
kita juga pernah melihat ada pesta pernikahan kan? Siapa di sini pernah melihat pesta pernikahan? Mereka itu mengikat janji suci di depan siapa? Di depan Tuhan ya. Mereka itu mengikat janji suci di depan Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang dan pendeta ya, hamba Tuhan. Nah, bila salah satu dari mereka mengingkari janji, tuh ini paling inti. Bila salah satu dari mereka mengingkari janji, misalnya udah gak suka lagi, udah gendut, udah jelek, boleh nggak seperti itu? Sama istrinya atau sama suaminya, boleh nggak? Nggak boleh ya. Di rumah kalau kayak gitu ada mama papanya dengar, nggak boleh ngomong gitu mah gitu ya. Gendut itu nggak boleh. Itu kan gendut karena makmur, sehat, sukses. Nah itu nggak boleh karena Tuhan sudah bersatu kan, mereka itu suci. Saya mau bilang suci. Nah ini juga pelajaran bagi kita ya. Itu nggak bisa dipisahkan kecuali kecuali meninggal, nggak boleh. Nah jadi Tuhan mau biarlah hidup kita ini taat kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya manusia ya. Kalau caranya manusia itu seperti Raja Daud itu, karena dia raja suka-suka aku lah raja, enggak boleh nggak seperti itu, enggak, mana boleh. Justru seorang raja itu harus memimpin, nggak tidur dia duduk santai-santai di Yerusalem, sementara si Uria suaminya si Betseba itu pergi berperang melawan Bani Amon. Semua bilang Amon. Mereka itu melawan Bani Amon. Masa seorang pemimpin duduk-duduk santai-santai? Boleh enggak? Enggak. Itu yang terjadi kepada Raja Daud ya. Keperkasannya itu, pangkatnya itu disalahgunakan dia. Ya, itu salah, enggak boleh ya. Kita enggak boleh seperti itu. Jadi sama seperti ini, sebotol apa? Ini tahu apa namanya? Sebotol air ya, botol air minum di dalam botol ya. Sama seperti ini, kalau misalnya ini bersih nggak, jernih ya, jernih sekali nggak? Tembus sejauh nampak tuh, coba sejauh ini kayak nampak sendiri. Nah kalau dimasukkan sedikit kotoran aja ya, dimasukkan apa? Iya, sama seperti air di dalam botol ya, tadinya itu jernih, tapi setelah dimasukkan dengan sesuatu benda atau ya ini seperti ini, dimasukkan sesuatu benda yang kotor ya, sedikit dosa, maka itu akan menjadi kelihatannya keruh. Tadi tante bilang bisa dikeker, ini udah nggak nampak lagi karena airnya sudah keruh. Sama dengan kehidupan kita ya. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan, mungkin Tuhan memang sudah mengampuni kita ya, tetapi kita akan menemukan konsekuensi akibat apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu akibatnya akan kita tuai. Oke, puji Tuhan ya, biarlah Tuhan kiranya menolong kita semua. Firman Tuhan sampai di sini ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa ya. Kita tutup dulu firman hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yang di rumah juga ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman hari ini Tuhan. Kami sudah banyak belajar, biarlah Tuhan firman yang kami terima pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kekasihan-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang menolong kami. Berkati juga Tuhan anak-anakmu yang berada di rumah Tuhan, yang tidak bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita lanjut lagi activity ya. Apa? Kita lanjut apa? Activity atau aktivitas. Nah di sini ada kertas ya, untuk kelas kecil, untuk kelas besar, dan untuk kelas sedang. Nah untuk kelas kecil ada 2 lembar. Ada berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar nih, 2 lembar ya. 2 lembar. Di sini ada 2 lembar. Nanti diwarnai dulu, ya. Bisa diwarnai cantik-cantik. Jangan lewat garis, jangan putih warnai. Setelah diwarnai, ini juga ada satu lagi. Ini apa? Domba ya. Dombanya juga diwarnai ya, bikin cantik-cantik. Nanti dombanya itu setelah diwarnai tadi tante bilang apa? Digunting ya. Digunting. Ini juga diwarnai tapi gak usah digunting. Yang ini aja digunting ya. Oke, bisa ya? Bisa enggak? Yang di rumah bisa enggak?
diwarnai jadinya seperti ini, kurang lebih seperti inilah yang bisa tante bikin ya. Nih tadi domba yang tadi digunting, dilubangi di sini, lihat ya. Ini dilubangi, cek ada lubang 2. Terus dibuatlah benang wol. Tahu benang wol ya? Ya, benang wol banyak di Solayan, benang Lestari belinya. Nanti diikat, dilubangi, buat seperti ini, diikat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dombanya itu nggak kemana-mana. Bisa ya? Oke, itu untuk kelas kecil. Susah kan suaranya ya? Yalah, pagi-pagi belum sarapan ya. Oke, nanti sarapan ya nak. Untuk kelas sedang, sama ada juga 2 lembar nih, ada 2 lembar ya. 1 dan 1 lagi ini. Nah, sama seperti yang tadi tante bilang diwarnai. Nah, ini adalah Uria ini ya. Raja Uria. Yang tadi Raja Uria itu suaminya si Betseba. Si Uria itu sebenarnya tadi endingnya itu mati. Sengaja disuruh si Raja Daud berperang, disuruh dia di depan, paling depan. Nah, jahat nggak? Ya, sebenarnya pada akhirnya bertobat sih dia, tapi itu yang terjadi pada Keluaran 2 Samuel 11 ini. Nah, ini si Betseba tadi yang mandi itu, ini juga Raja Daud. Nah, ini kan ada garis tebal. Nanti setelah diwarnai digunting ya, digunting. Ini nggak usah digunting tapi diwarnai. Setelah itu jadinya seperti ini anak. Jadinya seperti ini. Nih, ini dia ya nak, bisa dibalik-balik gini. Jadinya seperti ini. Nah, nih ya. Tadi kan ada garis tebal ya, digunting, setelah diwarnai digunting, lalu dilipat. Setelah lipat dulu seperti ini. Nah, tempel ke sini yang ada ini tadi, yang ada garis putus-putus dibolongi ya. Nah, jadi dibuat seperti ini anak. Nah, jadi bisa seperti ini. Nih, ini si Raja Daud tadi. Apain tadi si Raja Daud itu? Udah lupa ya, ngapain tadi si Raja Daud itu? Dari atas tuh, mondar mandir di atas. Ngapain dia? Mengintip dia. Dia bilang gini, dia pergi, balik dia. Dan setelah dia mengintip kan, siapa tadi yang ngintipnya ini? Yang diintip? Betseba. Lagi mandi ya, bukan lagi makan. Makanya itu jangan berzina. Diintip lagi mandi tadi karena dia tengok parasnya cantik, putih, aduh. Gitu ya. Nah, dia tengok dia diintip. Setelah diintip balik dia, pergi dia kan tinggal di Yerusalem, dia nggak ikut berperang. Dia bilang, woi, aku ada nampak cewek lo di sana cantik, siapa itu katanya, bawa dong ke sini. Nah, seperti itu kira-kira, kurang lebih. Oke, kelas besar. Oke, jadi untuk kelas besar, ini kelas besar semua ya. Nah, untuk kelas besar ada cuma satu lembar. Nah, di sini ada kotak-kotak, ada huruf-huruf, bisa dilihat ya. Di kotak ini ada huruf-huruf atau ada kata-kata, suku kata di dalam. Nah, setelah itu diisi nanti ke bawah ini, ke titik-titik ini, tapi diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Inggris ya. Diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, isi ke sini. Ini kata-kata ini kan ada di kotak ini, cari di sini. Nanti dilingkari. Bisa ya? Bisa. Nah, ceritanya itu ada di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 12. Isilah ini, nanti baca ceritanya ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini dulu yang bisa tante bagikan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.